Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diahmeta Nur Fitriasi, SPD MSc. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di jurusan akuntansi, saya mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan ini ditempuh setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Jumlah SKS untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 adalah 3 SKS atau 6 jam per minggunya. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 17 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang akuntansi kantor pusat dan agen, akuntansi kantor pusat dan kantor cabang, akuntansi kantor pusat dan cabang yang berada di luar negeri, penjualan angsuran, dan penjualan konsinyasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan perlakuan atau metode akuntansi dalam topik-topik hubungan antara kantor pusat, agen, dan kantor cabang. Kedua, mahasiswa mampu menyusun laporan gabungan untuk kantor pusat dan kantor cabang. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan perlakuan atau metode akuntansi untuk penjualan angsuran dan penjualan konsinyasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama buku Akuntansi Keuangan Lanjutan yang saya gunakan dan modul Akuntansi Keuangan Lanjutan yang disusun bersama rekan sejawat. Itu saya juga menggunakan media pembelajaran berupa LMS Polynema yang terintegrasi pada portal polynema.ic.id. LMS ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, pengumpulan tugas, diskusi, dan pengerjaan kuis bagi mahasiswa. LMS ini mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di mana saja dan kapan saja. Materi pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ini tentang akuntansi kantor pusat dan agen, akuntansi kantor pusat dan kantor cabang, akuntansi untuk kantor pusat dan cabang yang ada di luar negeri, penjualan angsuran, dan penjualan konsinyasi. Metode pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, di setiap pertemuan akan ada materi yang akan disampaikan dengan tujuan mahasiswa mampu mencapai tujuan dari subcapaian pembelajaran setiap pertemuannya. Untuk mencapai subcapaian di setiap akhir pertemuan, mahasiswa akan diberikan tugas berupa case study yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS ini disusun dan disampaikan di awal pertemuan. RPS ini akan menjadi panduan bagi dosen untuk menentukan materi perkuliahan dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Selanjutnya, pada setiap pertemuan kelas, saya diharuskan mengisi activity control dan presensi mahasiswa pada sistem akademik yang terintegrasi pada portal polynema.ic.id. Komponen penilaian untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 ini terdiri dari aktivitas partisipasi atau case method sebesar 50%, tugas yang diberikan setiap pertemuan
setelah materi diberikan sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Berikut ini adalah proses perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan pada kelas saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai perkuliahan kita doa dulu ya. Oke, ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik, sebelum memulai mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan kita pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, sebelum mulai perkuliahan kita absen dulu ya. Oke, kita absen. Alif ada? Oke, Almer, Anissa, Binar, Dera, Dian Yunia. Oke ya. Oke, masuk semua ya. Udah mempelajari tentang konsinyasi ya. Nah, oke, kemarin kira-kira apa aja sih yang sudah kita pelajari selain konsinyasi? Jadi penjualan merupakan suatu jenis penjualan di mana ada pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang akan menjualkan barang. Nah, pihak yang menitipkan barang ini konsumen, sedangkan pihak yang menerima titipan barang atau yang akan menjualkan disebut Kongsinor. Yang dititipkan? Kongsini. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari apa saja sih keuntungan dari konsinyasi bagi kongsinor? Yuk, siapa? Risma? keuntungan dari konsumen itu melakukan penjualan konsinyasi, yaitu yang pertama untuk mengontrol sebuah pasarnya, kemudian bisa mengontrol dari jumlah persediaan yang ada di gudang, kemudian kalau misalnya barang konsinyasi itu di pihak komisioner itu pihak komisionernya itu mengalami kebangkrutan itu tidak disita barangnya. Kemudian untuk harganya itu harga barang itu bisa dikontrol oleh konsumen. Sama Mbak Hilda sama Mbak Risma, kalau kemarin sebelumnya sudah tentang konsinyasi dan apa sih yang keuntungan bagi kongsinor ketika melakukan konsinyasi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke tempat selanjutnya? Kita masuk ke, kemarin sudah kongsinornya, berarti sekarang untuk yang kongsini. Oke, tujuan pembelajaran untuk yaitu yang pertama, kalian nanti akan mampu menjelaskan bagaimana pengertian konsinyasi, kemudian bagaimana pencatatannya bagi kongsini dan kongsinor. Ya, main sudah ya kongsinor ya. Berarti sekarang kita membahas yang kongsini. Kemudian yang ini, yang nomor 2, mampu melakukan akuntansi penjualan konsinyasi untuk kongsini dengan metode laba terpisah dan tidak terpisah. Oke, kongsini. Kira-kira apa sih alasannya kongsini menerima perjanjian konsinyasi? Oke, yang pertama, kongsini tidak dibebankan resiko atau menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi. Ya, jadi kalau misalnya barang yang dititipkan oleh kongsini tidak laku terjual, berarti nanti akan kita kembalikan kepada kongsinor. Nah, yang rugi siapa nanti? Yang akan rugi adalah kongsinornya. Sepertinya contohnya apa? Seperti kayak kantin kita ya, Mas Umar. Nah, kalau misalnya ada bakwan atau risol yang tidak laku terjual, tidak dibawa pulang sama Mas Umar, tapi akan dikembalikan yang penjualnya ya. Kemudian kongsini tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti oleh kongsinor. Misalnya apa nih? Misalnya kalian dari kos tiba-tiba pengen yang namanya bakwannya Mas Umar. Ya, terus bagaimana caranya? Via Gojek atau diantarkan dengan Mas Umar gitu ya. Nah, ongkos yang ditanggung oleh Mas Umar itu nanti akan ditanggung oleh si kongsinor. Kemudian, apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka bukan tanggung jawabnya kongsini, tapi tanggung jawabnya oleh kongsinor. Kayak seperti di pasar ya, ibu-ibu kalian bisa beli cabai, bawang, tiba-tiba harganya naik. Yang dimarahi siapa? Penjualnya. Padahal penjual itu yang nanti dititipkan, dia hanya dititipkan saja, tapi yang malah kena marah si penjualnya ya. Padahal yang pemilik awalnya itulah yang nanti menentukan harga naik atau turun suatu barang. Oke, yang terakhir, kongsini berhak mendapatkan komisi. Nah, jadi setelah kongsini berhasil menjual barangnya, dia nanti akan dapat komisi dari hasil penjualannya. Oke, ada yang mau tanyakan? Belum? Oke, belum. Apa sih hak-hak kongsini? Hak kongsini ada 3.
hak-hak komisioner. Nah, kira-kira apa saja sih hak komisioner? Di sini di PPT saya ada 3. Yang pertama, komisioner atau kongsi ini berhak untuk mendapatkan komisi dan pergantian biaya yang dikeluarkan oleh untuk menjual barang titipan. Kemudian yang kedua, kongsi ini berhak mendapatkan jaminan garansi terhadap kualitas barang yang dijual. Nah, misalnya kalau di Kinor itu barangnya ada yang cacat, ada yang rusak gitu ya, otomatis kalian berhak untuk mengembalikan. Saya nggak mau nih jualan dengan barang yang kualitasnya kurang baik, saya mau kualitasnya yang lebih baik lagi. Nanti akan dikirimkan kembali oleh. Kemudian kongsi ini berhak memberikan syarat pembayaran kepada pelanggan. Nah, syarat di sini misalnya kongsi ini ingin berjual secara kredit. Nah, kredit berarti secara piutang. Nah, nanti bagaimana pembayarannya? Pembayarannya oleh pelanggan langsung pada kongsi ini. Sehingga kongsinor tidak berhak atau tidak bertanggung jawab apabila ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Oke, ini hak kongsi ini. Ada yang mau tanya? Belum? Oke, kewajiban kongsi ini. Kewajiban kongsi ini apa saja sih kewajiban kongsi ini? Kewajiban kongsi ini yang pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak kongsinor. Ya, contohnya kayak tadi kantin, ada pastel, ya, ada bakwan. Itu Mas Umar menjaga dari kucing-kucing yang ada. Ya, kucing-kucing yang berkeliaran ya. Kemudian kalau kecurian, kemudian kalau misalnya ada kebakaran ya harus ditanggung oleh kongsi ini. Kemudian mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang konsinyasi sesuai dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. Nah, berarti kongsi ini tidak berhak kalau misalnya harga sudah ditentukan. Misalnya harga untuk barang A itu 1.500, tapi kongsi ini jualnya sampai 5.000, ya, tidak sesuai dengan kesepakatan antara kongsinor, berarti tidak diperbolehkan. Kenapa? Kira-kira? Oke, karena harga biar terjangkau oleh konsumen. Ya, kalau misalnya kongsi ini jual harga 5.000, kongsinor hanya jualnya 2.000, otomatis nanti akan ada barang yang dititipkan tidak laku terjual, sehingga yang rugi siapa? Kongsinor, karena kan nanti barang dikembalikan ya. Kemudian mengelola secara fisik maupun akuntansi terhadap barang konsinyasi agar mudah diidentifikasi. Nah, kongsi ini kan tidak hanya dititipkan oleh satu barang dari kongsinor ya, ada kongsinor A, B, dan C, sehingga pencatatannya harus sendiri. Jangan sampai nanti ternyata barangnya si kongsinor A yang aku terjual, tapi kalian nyatatnya punyanya kongsinor B. Nah, nanti salah paham nanti ya antara kedua kongsinor. Keempat, membuat laporan. Nah, laporan ini harus dibuat oleh kongsi ini. Laporan tersebut seperti laporan penjualan. Laporan penjualan ini untuk apa sih? Untuk informasi bahwa ini loh kongsinor saya sudah berhasil menjual 100 buah. Atau ini dari 100 buah yang kamu kirimkan ke saya baru bisa menjual 50, sisanya nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir, kongsi ini diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan uang hasil penjualan dan kemudian nanti uang tersebut harus disetorkan kepada kongsinor ya. Jadi dari hasil penjualan tadi, nah hasil penjualan tadi dititi dulu berapa sih komisi saya, berapa sih biaya yang sudah saya keluarkan, karena tadi biaya yang ditanggung, biaya yang dikeluarkan oleh kongsi ini ditanggung oleh kongsinor. Jadi, misalnya saya laku 100.000 ini. Nah, saya ada bebannya 10.000 dan ada komisi 20.000. Berarti saya harus menyetorkan uang kepada kongsinor sebesar 80.000 ya, seperti itu. Masuk ke pencatatannya ya. Gimana sih accountingnya? Karena kalian sebagai akuntan, berarti yang akan kita bahas adalah accountingnya, jurnalnya, pencatatannya. Nah, bagaimana pencatatan untuk kongsi ini? Pencatatan untuk kongsi ini nanti kita akan bagi dua metode ya. Yang pertama metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kira-kira apa bedanya ya? Mer, apa bedanya Mer? Ya, bisa terpisah. Campur dengan akun-akun yang sama. Tidak terpisah dan terpisah bedanya di mana sih? Kita menggunakan akun khusus ya. Akunnya apa? Kalau misalnya untuk terpisah kita akan menggunakan akun yang namanya barang komisi ya, atau kita sebut consignment in. Di mana consignment in ini untuk mencatat apa saja Bu? Nah, kalau mencatat di debit itu ada untuk mencatat pengeluaran biaya yang ditanggung oleh kongsinor. Jadi ditanggung dulu oleh kongsi ini, ya dibayar dulu oleh kongsi ini, nanti baru ditanggung oleh si
kongsinor. Kemudian apalagi ketika kongsi ini mengirimkan uang kepada kongsinor. Adanya penjualan-penjualan barang konsinyasi. Kalau tidak terpisah kita menggunakan akun umum. Ya sewajarnya, senormalnya. Misalnya kalau ada penjualan ya pakai penjualan, kalau ada beban ya pakai beban, kalau misalnya ada pendapatan komisi ya pakai pendapatan. Ya. Oke, untuk akuntansi konsinyasinya ya, ini saya kasih contoh misalnya pada saat menerima barang ya, pada saat menerima barang maksudnya kongsi ini menerima barang dari kongsinor. Nah, itu kongsi ini tidak akan mencatat bahwa adanya penambahan persediaan. Kenapa? Oke, karena barang yang dititipkan itu masih miliknya kongsinor. Jadi kongsi ini tidak berhak untuk mencatat adanya penambahan persediaan. Jadi hanya sebuah memo saja, ya. Kemudian ketika ada penjualan, nah kalau ada penjualan berarti kalau secara metode terpisah kita akan mencatat normalnya kan kas pada penjualan ya. Nah, tapi karena kita menggunakan akun khusus, penjualannya kita ganti barang komisi. Kemudian kalau tidak terpisah, normalnya kas pada penjualan. Namun selain itu, kalian harus mencatat ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa sih, Bu? Konsekuensinya ini adalah untuk mencatat bahwa dari penjualan tersebut, kalian memiliki komisi yang secara tersirat tidak tertulis. Jadi langsung kalian tulisnya apa? Pembelian pada hutang pengamanat atau kepada kongsinor. Jadi dari penjualan 100.000, oh kalian mengirimkan 80.000, itu sebagai hutang. Karena itu kan hak miliknya si kongsinor. Oke, kemudian kalau ada pendapatan komisi secara terpisah, kita catat ya. Bilangan komisi pada pendapatan komisi. Kalau tidak terpisah, tidak perlu catat. Kenapa? Karena sudah tersirat di ketika penjualan. Oke, kalau adanya pengeluaran biaya, jurnalnya normalnya kan biaya angkut pada kas, tapi kita ganti menjadi barang komisi pada kas. Kemudian, kalau tidak terpisah, kita catatnya hutang kepada pengamanat. Loh Bu, kok nggak nyatat sebagai beban? Ingat tadi bahwa beban yang terjadi di kongsi ini itu ditanggung oleh kongsinor. Jadi pembebanan hanya terjadi di kongsinor. Kongsi ini tidak boleh mencatat adanya beban. Loh, terus kita catatnya apa Bu? Nyatat bahwa hutang kita kepada kongsinor berkurang. Karena kan kita yang mengeluarkan terlebih dahulu. Oke, terus melaporkan hasil penjualan. Oke, penjualan berarti ada barang komisi pada hutang pengamanat. Ya, kemudian yang terakhir, kalau yang dua ini melaporkan hasil penjualan itu tadi kan kita tadi sebelum slide sebelumnya ada menjelaskan tentang laporan penjualan. Jadi kongsi ini harus melaporkan atau mengirimkan laporan penjualan. Nah, ketika melaporkan itu tanpa ada pengiriman uang, sehingga posisinya kita masih hutang. Nah, setelah membayar, kita menyetorkan, ya hutang kita bayarkan pada kas. Bu, kalau misalnya ada kongsi ini langsung bayar laporan plus setor uangnya, bagaimana Bu? Ya tidak perlu pakai hutang, kita langsung saja, yaitu barang komisi pada kas. Ya, oke, paham? Ada pertanyaan? Belum? Kita masuk ke contoh soalnya ya. Nih. Oke, dari soal ini kira-kira siapa sih kongsinya, siapa kongsinornya? Siapa? Untuk kongsinya FA Baru dan untuk kongsinornya itu PT Jaya. Oke, kongsinya itu firma baru. Ya, tahu dari mana? Dari sini sudah terlihat. Firma baru diberikan komisi, berarti dia sebagai kongsi ya. Oke, di perjanjiannya bahwa kongsi dapat komisi 25%, kemudian ada ongkos angkut yang dikeluarkan oleh firma baru seharusnya akan diganti oleh pengamanat. Kemudian untuk syarat pembayaran itu terserah oleh firma baru, kemudian harga jual yang ditetapkan adalah 100.000. Oke, berarti kita akan mencatat ya, bagaimana sih pencatatan untuk kongsi ini? Oke, untuk pencatatan untuk kongsi ini, ya, kalau nomor 1, ketika dia menerima barang dari kongsinor, apakah kongsinor akan mencatat? Tidak. Kenapa? Oke, karena persediaannya itu milik kongsinor, jadi kongsi ini tidak boleh mengakui adanya persediaan. Oke, tanggal 2
2 September dijual TV, ada komisinya, berarti komisi ini akan mencatat kalau terpisah piutang dagang pada barang komisi karena dia menjual secara kredit ya. Kalau untuk tidak terpisah berarti piutang dagang pada penjualan. Tapi ingat ada hutangnya yang harus kalian catat, yaitu pembelian pada hutang. Oke, nomor 3. Ketika proses menjual, kongsi ini ternyata ada ongkos angkut yang harus ditanggung ya. Sehingga kongsi ini akan mencatat barang komisi pada kas. Kalau tidak terpisah, hutangnya berkurang ya, hutang pada kas. Oke, nomor 4, karena tadi secara kredit ya, si kongsi ini dapat pelunasan dari pelanggan. Sehingga dia akan mencatat kas pada piutang sebesar 10 juta. Oke, kalau tidak terpisah sama, tidak ada perbedaan untuk metode terpisah dan tidak terpisah. Oke, berikutnya ada pencatatan pendapatan komisi. Ya, kalau untuk terpisah kita akan mencatat piutang komisi, barang komisi pada pendapatan komisi. Kalau tidak terpisah, kenapa kita tidak mencatat? Oke, karena sudah tersirat ada di transaksi penjualan yang nomor 1 tadi ya. Oke, berarti tidak perlu mencatat. Yang terakhir, yang terakhir ini kongsi ini selain mengirimkan laporan, dia juga sekaligus mengirimkan uangnya. Berarti kita tidak perlu mencatat adanya hutang ke kongsinor. Kita langsung saja barang komisi pada kas. Sedangkan kalau tidak terpisah, kita pakai hutangnya. Hutangnya kita bayar pada kas. Oke, udah paham? Oke, ada yang belum paham? Ada pertanyaan terkait dengan pencatatan kongsi ini? Belum ada? Oke, belum ada. Berarti kita mencoba latihan mandiri. Ya, silahkan dicatat di buku besarnya masing-masing. Ya. Kemudian nanti ada salah satu akan maju ke depan untuk kita bahas. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, kongsinya komisi, pendapatan komisi, sip, sudah benar. Sudah Mbak. Oke, komisinya berapa? Barang komisinya? 75. Oke, 500, oke sudah benar. Komisinya, oke. Ini terpisah. Oke, yang satunya? Tidak terpisah. Oke, sip. Oke, sudah ada yang kesusahan? Ada yang susah? Bisa semua? Bisa. Oke, kita bahas sekarang ya. Oke, mungkin ada yang mau maju. Siapa? Kira-kira untuk kita membahas. Oke. Nah. Oke. Ini semua nomor ya? Nanti gantian ya, gantian. Nomor 2 siapa? Oke, siapa? Terus tak suruh yang buri-buri langsung bingung kafe loh. Dengan membayar biaya 1.500.000, berarti kongsi ini akan mencatat barang komisi pada kas sebesar 1.500.000. Kemudian yang satu ya. Oke, yang lain sama barang komisi dengan jumlah 375 juta. Oke. Jangan lupa ada pendapatan
komisi. Berarti ada barang komisi pada pendapatan komisi sebesar 75 juta. Dari mana 75? Oke, 20% dikali dengan 375 juta. Karena kan penjualan totalnya ya. Oke, yang terakhir, toko Cemerlang mengirimkan laporan hasil penjualan dan membayar tunai sebesar baru 50% hutangnya ya. Berarti barang komisi pada kas sebesar 149.250. Dari mana ini? Oke, dari barang komisi tadi ya. Komisinya kan 375, kemudian dikurangi komisi 75. Dikurangi lagi dengan biaya perakitan 1.500.000. Berarti total ada 298 juta. Nah, dibagi 2. Ya, itu yang berarti akan terbayarkan ya kepada konsinor. Oke. Seri terkait dengan kongsi ini sudah selesai. Kira ada yang mau bertanya tidak terkait dengan kongsi ini? Oke, boleh. Untuk yang tadi ada jurnal itu memang mengirimkan hasil penjualan dan membayar. Kenapa nggak ada hutang untuk mengakui yang 50%? Oke, kenapa tidak ada hutang, Bu? Kok kita nyatatnya cuma barang komisi pada kas? Padahal kita tadi tertulisnya baru bayar berapa persen? Setengahnya. Oke, silahkan. Kalau menurut saya itu tidak perlu Bu, karena nanti waktu di neraca itu bakal ada sisa atau barang komisinya itu berapa. Oke, bagaimana? Ya, benar ya. Jadi kalau kita mencatat, kita tidak perlu lagi adanya hutang. Kenapa, Bu? Karena nanti di neraca sudah ada tertulis barang komisi kita. Itu adalah sisa yang belum terbayarkan. Sudah selesai ya? Oke, berarti kita review dulu deh. Dan tadi yang sudah kita bahas, kira-kira kesimpulannya apa sih? Kira-kira tadi kita sudah bahas tentang apa? Hak-hak dan kewajiban kongsi ini. Kira-kira apa haknya tadi, Mbak? Yang pertama, komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk memjual barang disediakan. Yang kedua, komisioner berhak mendapat jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijual. Yang ketiga, komisioner berhak memberikan syarat pembayaran kepada pelanggan. Oke, itu tadi haknya. Kemudian pencatatannya gimana tadi pencatatannya? Ada berapa? Oke, ada 2 apa saja? Data tidak bisa. Bedanya apa? Oke, terletak pada akunnya. Oke ya, berarti tadi kita sudah membahas apa hak-haknya dari kongsi ini, kemudian ada kewajibannya kongsi ini, kemudian ada pencatatannya. Oke. Oke, pertemuan hari ini sampai sini dulu. Jangan lupa ada tugas lanjutan ya. Di modul PDF kita halaman 120 ada dari nomor 1 sampai 5 tolong dikerjakan di buku besar. Kita ketemu lagi, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri boleh kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Baik, sebelum mengakhiri mata kuliah AKL pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Selalu sehat dan bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.